Ya, penuh semangat jemaat-jemaat tetap hadir di tempat ini untuk kita beribadah sekali lagi. Kita percaya selagi kita masih hidup, kita tetap menyembah Yesus. Amin. Luar biasa, ada beberapa jemaat yang hadir seminar pada minggu ini. Luar biasa mereka, tetap semangat, tetap hadir. Terutamanya mama kita dari Tamparuli, haleluya. Tetap semangat ya Bu. Haleluya. Pasti firman-Nya banyak didapat dari sana. Puji Tuhan. Mari kita umat jemaat pada pagi hari ini persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, persiapkan perbuatan kita, tubuh dan semuanya kita persiapkan hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam ketenangan kita, biarlah kita di dalam hadirat-Nya kita terus datang kepada Dia. Apapun keadaanmu hari ini, Yesus hebat di dalam engkau. Apapun keadaanmu hari ini, Yesus luar biasa di dalam engkau. Jadi tiada alasan. Kita tidak punya alasan untuk tidak datang menyembah-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord. Di pagi yang hening ini Bapa, kami datang kepada Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, segenap perbuatan, segenap pikiran kami Bapa. Dan salib-Mu, darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu melayakkan kami pada pagi hari ini untuk datang menyembah Engkau dan berkata, ya Bapa, Allah dan Juru Selamat kami, Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau Immanuel kami, yang menyertai kami. Yesus, Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tidak pernah berubah. Engkaulah Alfa dan Omega, dulu, sekarang, dan selamanya ya Bapa. Yes Lord, Engkau Bapa. Engkau Bapa
memilih kami di tempat ini untuk datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, jadikan kami pribadi yang tangguh, jadikan kami pribadi yang kuat untuk terus mengiring dan mengiringmu sampai Engkau datang pada yang kami. Tuhan, kami bersatu hati di tempat ini mendoakan satu dengan yang lain. Jadikan kami pribadi yang terus berpegang kepada firman, menjadikan firman-Mu pelita bagi jalan-jalan kami, pelita bagi rancangan-rancangan kami. Tuhan, terima kasih. Siapa kami Tuhan untuk menyelami setiap rancangan, tapi kami percaya Engkau sediakan yang terbaik kepada umat pilihan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mungkin perkataan kami Bapa tidak cukup menggambarkan semua kebaikan di dalam kehidupan kami, tetapi kami hanya mampu berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sembahlah Dia yang kudus dan duduk di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan, keagungan, hormat, dan kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau Immanuel menyertai kami. Dulu, sekarang, dan selamat. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kita yang percaya terus berkata dalam iman dan kebenaran. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji Allah kita. Amin. Haleluya. Siapa yang besar di dalammu? Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nampaknya umat jemaat di tempat ini terus mendapatkan firman demi minggu ke minggu. Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan di tempat ini terus ditangkap dan ditangkap. Sekali lagi saya ingin berkata kepada umat jemaat di tempat ini, siapa yang besar di dalammu? Yesus. Siapa yang hebat di dalammu? Yesus. Siapa yang luar biasa di dalammu?
Haleluya. Yesus amat baik di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Mari kita terus puji. Bersuka cita di dalam Kristus. Haleluya.
Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kami memuji-Mu, kami mengagungkan Engkau. Dan Tuhan, biarlah firman yang akan kami dengarkan sebentar ini itu menguatkan kami, menguatkan kami. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
Terima kasih Tuhan, perkenankan penyembahan kami. Kamu dengar firman-Mu Tuhan bersama kami untuk jam-jam selanjutnya. Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Untuk itu kemuliaan, keagungan bagi Yesus hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, saya ucapkan salam, selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita berada di pertengahan bulan 10. Jadi tidak lama lagi kita akan masuk di bulan 11 dan bulan 12, minggu kedua adalah saat dimana kita akan mengadakan Christmas. Dan seperti kita paham semua bahwa Ibu Gembala bersama Ibu Dewita ya sedang sibuk mempersiapkan para anak-anak Tuhan yang akan ikut dalam persembahan lagu-lagu caroling. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu begitu lalu cepat saudara, ya. Waktu begitu singkat dan firman Tuhan berkata demikian. Kalau saja dunia tidak dipersingkat, waktu tidak dipersingkat, maka dikatakan firman Allah, orang yang selamat pun pasti tidak selamat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu menjelaskan seperti apakah waktu yang dipersingkat oleh Tuhan itu. Apakah perasaan kita diubah seperti ya 1 tahun itu dianggap hanya 1 hari atau bagaimana? Itu tidak dijelaskan dalam Alkitab, tapi demikian dikatakan firman Allah bahwa saudara waktu dipersingkat karena apa? Untuk mencegah banyak orang menjadi orang-orang duniawi jauh daripada Tuhan. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita segera buka firman Tuhan pagi hari ini dan kita masih di perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berpindah kepada kitab Lukas ya. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Ya, pada masa-masa lalu saudara, perumpamaan ini kita ambil dari nas yang ada di kitab Injil Matius. Tapi hari ini saudara kita akan berpindah kepada Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 24. Seharusnya kita baca sampai 32, tapi untuk menyingkat masa saudara, kita akan hanya membaca sampai ayat yang ke-24. Lukas 15 ayat 11 sampai 24 dikatakan begini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadi kalau aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita." Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita tadi, ya, dimunculkan ada dua anak, ya. Dua anak ini mereka adik beradik, dikatakan yang sulung dan yang bungsu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan pembacaan kita di sini dijelaskan di dalam Alkitab dan sudah diberi tema di sana, dikatakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, apa yang menyebabkan anak si bungsu ini sehingga dia menjadi anak yang dikatakan Alkitab anak yang terhilang? Ya, dia bukan diculik, saudara, ya. Bukan diculik seperti banyak tempat, kan ada banyak penculik, tapi saudara kasih Tuhan dikatakan anak ini memang hilang. Jadi hilangnya itu bukan karena orang lain, tapi ada sebab-sebab tertentu. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat di pembacaan kita, di situ dikatakan apa yang menyebabkan anak ini, ya, terhilang, saudara, ya. Apa yang menyebabkan anak ini terhilang? Di mana sebelumnya anak ini sangat dekat dengan bapaknya, anak ini sangat dekat dengan keluarganya, anak ini kelihatannya baik, saudara. Ya, kelihatannya kalau kita bawa dalam jemaat, dia adalah pelayan Tuhan yang baik, dia adalah jemaat Tuhan yang baik, rajin beribadah. Tapi tiba-tiba hatinya berubah. Tiba-tiba hatinya berubah sehingga apa? Ingin berpisah dengan bapaknya, ingin berpisah dengan keluarganya. Dan sudah tentu saudara, itu ada yang menyebabkan. Dan itu dijelaskan di ayat yang ke-13, ya. Ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan ini di antara mereka. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berpoya-poya. Di ayat yang ke-13, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini dijelaskan bahwa penyebab anak ini terhilang, saudara, ya, bukan diculik, tetapi jauh sebelumnya dia sudah merencanakan dalam hidupnya ingin menjauh dari sang bapa. Jadi kesadaran untuk meninggalkan, ya, kedua orang tuanya, saudara, itu sudah diprogram jauh-jauh sebelumnya. Jadi kejadian ini bukan tiba-tiba, tetapi sudah direncanakan sebelumnya bahwa masa akan datang, ya. Entah tariknya berapa, bulannya berapa, saudara kasih Tuhan, dia akan memutuskan bahwa bagus aku berpisah dengan Bapa, pergi ke tempat yang jauh. Nah, saudara kasih Tuhan, dari ayat ini saya memberi tema firman Tuhan bagi hari ini, saudara, ini, ya, hidup menjauh dari Tuhan. Ya, saya katakan tadi bahwa anak tersebut, saudara, ya, dikatakan jauh sebelumnya, ya, jauh sebelumnya dia sudah program di dalam hatinya bahwa aku ingin berpisah dengan Bapa. Nah, dia bukan datang tiba-tiba, tapi saudara kasih Tuhan, keinginan itu sudah tertanam, ya, sudah masak di dalam hidupnya, ya, tinggal saatnya bila itu akan dibuahi. Nah,
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di hari ini, saudara dikasih Tuhan, bahwa ada hal-hal, ada perkara-perkara, saudara yang dikasih Tuhan, yang akan terjadi bagi orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Ya, itu sebabnya saya ingatkan pada pagi hari ini, kita yang setia ikut Tuhan tetap setia. Ada amin? Ya. Ada tantangannya, ada cabarannya untuk setia sama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kita tetap bangun di dalam hidup kita, bahwa saya jatuh mengikut Tuhan, tapi tetap bangkit, harus setia dan setia mengikut Tuhan. Karena saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang diprogram setan, inilah yang direncanakan Tuhan, supaya perjalanan saudara sampai ke garis akhir tidak akan terjadi. Tapi Paulus katakan begini, aku telah berjuang dan aku telah sampai kepada garis akhir. Paulus adalah hamba Tuhan. Dia adalah anak-anak Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dan kita harus teladani dia. Karena apa? Alkitab mengatakan, Paulus berkata begini, teladanilah aku. Ya, seperti aku telah meneladani Yesus Kristus. Tahu saudara kasih Tuhan, Yesus itu di dalam kemanusiaannya, dia setia memikul salib sampai ke garis akhir, sampai mati di atas kayu salib. Nah, perkara yang sama terjadi juga bagi apa? Rasul Paulus. Di saat dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ya, di saat dia memberi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, Alkitab mengatakan dia juga sampai ke garis akhir. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Hari ini kita berhadapan dengan berbagai cabaran, kita akan berhadapan dengan berbagai godaan, kita berhadapan dengan berbagai hal-hal yang iblis hadirkan, dan semua tujuannya satu saja, saudara. Ingin saudara dan saya tidak sampai ke garis akhir. Tapi mari hari ini sebagai orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua yang tidak lama lagi. Ingat saudara, hari ini, ya, hari ini perang semakin menjadi-jadi di apa? Di Israel, ya. Israel sedang dikepung hari ini, padahal sebelumnya sudah direncanakan bahwa Israel ini akan mengadakan hubungan diplomatik dengan apa? Negara-negara Arab yang membencinya. Saudara, tapi hari ini tidak terjadi itu, ya. Perang, ya, sedang yang menanti bangsa ini, sedang dihadapi bangsa ini. Dan memang kita tidak tahu, saudara kasih Tuhan, apa maksud Tuhan itu, ya, kenapa ini terjadi. Tapi bagi kita jelas pada perumpamaan beberapa minggu yang lalu, bahwa bila terjadi perang, terjadi kelaparan, muncul kehajaran sesat, tanda bahwa Yesus apa? Sudah tidak lama lagi datang. Amin. Maka saudara dan saya dituntut untuk tetap membangun dalam hati, dalam iman kita, biar hari-hari ini hidupku bukan menjauh dari Tuhan, tapi harus dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Jangan sekali-kali menjauh daripada Tuhan. Alasan untuk menjauh daripada Tuhan, memang saudara yang kasih Tuhan, sepertinya banyak logiknya dalam hidup kita. Ya, sepertinya benar, tapi Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya diminta selama kita ikut Tuhan di bumi ini, jangan menjauh dari apa? Tuhan. Seperti anak yang bungsu ini menjauh dari sang bapa. Gambaran daripada anak-anak Tuhan yang coba-coba menjauh daripada Tuhan, menjauh dari ibadah, yang hidup di dalam hal-hal yang tidak benar. Tapi pagi hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, bukan kita seperti itu. Amin. Tapi jemaat yang setia dan setia di dalam Tuhan. Oke, mari kita perhatikan pagi hari ini, saudara. Ya. Ketika anak ini coba-coba menjauh dari bapaknya, saudara. Dan saya katakan bahwa ini gambaran orang Kristen, gambaran anak-anak Tuhan yang coba-coba menjauh daripada Tuhan, yang tidak melihat ibadah itu sebagai hal yang penting. Tak kesadaran kasih Tuhan, melalui ibadah kita mengikat persekutuan dengan Tuhan. Ada amin? Jangan berkata, aku hanya percaya Tuhan dalam roh, dalam jiwa. Tapi saudara kasih Tuhan, perlu dibuktikan, ya, melalui hidup kita, melalui persekutuan kita, bahwa mengikat hubungan dengan Tuhan melalui ibadah itu sesuatu yang sangat-sangat dan perlu, mesti harus kita pelihara di dalam hidup kita. Karena apa? Kita akan belajar beberapa hal hari ini. Kalau saudara dan saya sebagai anak Tuhan lalu coba-coba menjauh daripada Tuhan, tentu ada hal-hal, ya,
perkara-perkara, ya, hal-hal negatif siap menantikan kita, dan itulah yang dimaui oleh iblis. Tapi Tuhan tidak menginginkan terjadi dalam kita. Tapi kalau saudara dan saya memilih menjauh daripada Tuhan, Tuhan katakan risiko ini tetap pasti dihadapi. Nah, mari kita lihat yang pertama, ya. Risiko menjauh daripada Tuhan. Apa dikatakan? Akan diperhamba keinginan daging. Kalau bahasa Indonesia, saudara, diperbudak oleh keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Itu berbicara tentang apa? Perkara-perkara yang jahat. Tidak ada orang, saudara, yang dikasih Tuhan hidupnya diperbudak oleh keinginan daging, oleh hal-hal yang jahat. Ada, men? Tidak ada. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, ya, pemerintah sekalipun berusaha bagaimana supaya anak-anak yang ada di sekolah jangan ada lagi nakal. Terus apa lagi itu? Ya, bagaimana supaya jangan ada ini dan itu, saudara. Banyak uang berikan oleh kerajaan untuk menghalangi hal ini terjadi. Tapi ternyata saudara kasih Tuhan, ya, tetap juga terjadi. Nah, jadi istilahnya di sini bahwa sedangkan kita berjuang melawan keinginan daging, saudara, dia boleh mengalahkan kita. Apalagi kalau memang apa? Sengaja hidup di dalamnya. Kalau kita hidup di dalam keinginan daging, dikatakan oleh kita akan diperhamba, diperbudak olehnya. Oke, nah coba kita lihat ayatnya ini. Dikatakan Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh, menjauh dari bapaknya, menjauh dari ibadah, hidup di dalam hal yang tidak benar. Di sanalah ia memboroskan harta miliknya itu dengan apa? Hidup berpoya-poya. Tahu hidup berpoya-poya, saudara? Pesta-pesta, ya, berpesta pora. Saudara yang kasih Tuhan, walaupun duit kita sebesar gunung, kalau tiap hari berpoya-poya habis atau tidak? Pasti habis. Iya kan? Ada pepatah mengatakan begini, tapi ini pepatah yang ada di Indonesia. Hemat pangkal apa? Hemat pangkal kaya. Apa itu? Saya lupa sudah. Ya, sudah dikasih Tuhan. Nah, jadi hidup berpoya-poya ini mulai terjadi dalam hidup si bungsu ini, anak yang bungsu ini, saudara dikasih Tuhan. Itu disebabkan karena apa? Dia coba-coba menjauh daripada Bapa. Tahu ke saudara kasih Tuhan? Itulah yang iblis tunggu, yang nanti-nantikan bila kita menjauh daripada Tuhan. Dan memang saya lihat saudara yang kasih Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, yang hidupnya tetap mengikat persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah, peperangan, godaan, keinginan juga hadir di dalam hidupnya, saudara. Tapi anak-anak Tuhan tersebut akan terus mengalami kemenangan. Ada amin? Dibanding dengan anak-anak Tuhan, saudara Tuhan, biar aku tidak beribadah, tapi aku juga kenal Tuhan dalam hati. Saudara-saudara, tidak lama orang itu akan diperbudak oleh apa? Keinginan daging. Jadi saudara kasih Tuhan, ingat Yesus pernah berkata begini dalam Yohanes 15. Di luar Yesus kita tidak dapat apa? Berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak boleh menghasilkan uang. Tapi sebaliknya, jika kita terus mengikat persekutuan dengan Tuhan, kita tetap berada di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkatakan, pasti kamu akan berbuah. Amin. Anak-anak Tuhan yang mengikat hubungannya dengan Tuhan, saudara kasih Tuhan, hari ini tidak berbuah, besok tidak berbuah, 1 tahun tidak berbuah. Tapi firman Tuhan katakan, akan tiba masanya, akan tiba saatnya, dan menjadi orang yang membawa berkat. Amin. Karena itu kita mengatakan, hanya persekutuan dengan Tuhan membuat saudara akan berbuah di dalam Tuhan. Jadi jangan kita coba-coba menjauh daripada Tuhan. Karena saat kita menjauh dari Tuhan, khususnya kita yang sudah dilepaskan Tuhan dari berbagai ikatan dosa, saudara, ikatan Alkitab, jangan coba-coba. Ini sedang menunggu supaya apa? Pintu itu dibuka kembali. Kalau kita sudah tutup pintu selama berpuluh tahun, saudara, jangan buka kembali. Sebab apa? Alkitab mengatakan begini, orang yang pernah kenal Kristus
lalu jatuh lagi ke dalamnya. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Jadi saudara yang kenal Tuhan hari ini, ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu memelihara iman, memelihara pertobatan, memelihara kasih kepada Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan, bagi anak-anak Tuhan yang tidak melakukan hal demikian, iblis sedang menunggu. Kapan? Bila itu pintu dibukakan dan dia masuk. Keadaan kita lebih buruk daripada keadaan sebelum mengenal Tuhan. Jadi itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Ya, apa kita mengatakan? Menjauh dari Tuhan itu, saudara, dikatakan kita akan jauh dari berkat Tuhan dan hati hilang damai. Coba kita lihat keadaan anak ini, anak si bungsu ini. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Kita meloncat ke yang ke-16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Bagaimana keadaan anak ini, saudara? Dulunya berada di istana, ya. Dulunya tidak pernah mengalami apa itu namanya lapar. Dulunya tidak mengalami apa namanya kekurangan. Semua sudah sedia, karena Alkitab mengatakan di sini bapaknya itu ada segalanya. Ketika ada ini sadar bahwa, ya, pada bapakku ada berlimpah-limpah yang dibutuhkan, tapi aku sengsara. Artinya, saudara, bapak daripada si anak bungsu ini dikatakan ada segala-galanya. Dan bapak ini gambaran tentang Tuhan. Amin. Apa yang tidak ada sama Tuhan, saudara? Ya, semua ada. Ya, semua ada. Ya, tapi si anak bungsu ini, saudara, mengambil sikap menjauh dari bapak. Apa yang terjadi? Di sini dikatakan, saudara, dari hidup yang melimpah di dalam berkat Tuhan, kemudian pelan-pelan hidupnya itu menuju kepada kehancuran, sampai dikatakan makanannya dari makan apa? Dari makan KFC, makan ampas babi. Apa tidak menyedihkan, saudara? Ya, yang bagus itu makan ampas, terus ya seandainya makan KFC itu yang bagus. Tapi ini merosot dia punya hidupnya, saudara, sangat-sangat menyedihkan karena merosot mata, merosot, yaitu di dalam menikmati berbagai kelimpahan. Tapi kemudian dikatakan, saudara, di sini makan ampas babi saja, makanan babi itu pun dilarang. Betapa sengsaranya hidup orang seperti ini. Nah, saya bertanya, saudara, siapa yang senang kalau orang dalam kesengsaraan? Tiada, kan? Semua orang pasti merasa susah, hilang damai. Betul atau tidak, saudara, ya? Jadi anak ini ketika menjauh dari Bapa, saudara kasih Tuhan, dia jauh daripada berkat Tuhan. Ya, dia jauh dari kejayaan, dia jauh dari keberhasilan, dan tidak cukup itu. Siang malam hidupnya dipenuhi kekhawatiran, hidupnya dipenuhi kekacauan, hidupnya dipenuhi kegelisahan dan lain sebagainya. Sudah tentu hidup seperti ini, saudara dan saya tidak mau. Amin. Orang bekerja keras, orang berjuang habis-habisan dengan apa saja cara, saudara, untuk meraih keberhasilan supaya hidupnya mengalami kemajuan, saudara kasih Tuhan. Ya, hidupnya boleh menikmati hal yang baik. Tapi saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan bahwa anak ini dari hidup yang penuh kejayaan menuju kepada hidup yang penuh kehancuran. Di sanalah dia menikmati, di sanalah dia mengalami akibat daripada apa? Menjauh daripada Tuhan. Nah, sekarang kasih Tuhan, kita akan lihat ayat selanjutnya. Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merangkak kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Nah, di sini dikatakan, saudara, ya, bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ada, amin? Ya, tapi kapan kita menjauh daripada Tuhan, saudara kasih Tuhan, hidup kita ada dalam masalah. Dan saya pernah berjumpa satu anak Tuhan, saudara, ya, sebelum tergoda untuk ikut keinginan daging, dia rajin beribadah, rajin menyembah
Tuhan, ya setiap kali ada ibadah diadakan, bahkan persekutuan doa pun hadir. Satu ketika saudara, dia terjebak dalam keinginan tadi. Lalu lama-lama saudara dikasih Tuhan, yang tiba-tiba utang sana sini, beli kereta, kemudian kereta itu diambil oleh orang. Kereta second hand saudara, murah harganya. Padahal awal-awalnya tidak demikian. Ya, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika saudara yang dikasih Tuhan sudah coba-coba terjebak dengan banyak keinginan daging, dan kemudian ya orang gembalanya selalu telepon datang beribadah, ingat ibadah kita, dia iya tapi tidak pernah datang. Lama-lama saudara dikasih Tuhan, dia sudah melangkah lebih jauh. Akhirnya apa? Dia menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Hidupnya hancur-hancuran, saudara yang kasih Tuhan. Apa yang baik dalam hidupnya yang pernah dia miliki, pernah alami, tiba-tiba lari begitu saja, lenyap dari hidupnya. Kenapa saudara kasih Tuhan? Dia sudah jauh dari pemberi berkat. Amin. Nah saudara kasih Tuhan kita itu ya satu dengan berkatnya. Amin. Ya kan? Kalau kita cari Tuhan, otomatis saudara ya kita akan mendapat apa yang ada pada dia. Amin. Ya, satu hal yang kita tidak boleh dapat daripada Tuhan adalah Tuhannya. Amin. Itu hak sepenuh Tuhan, saudara. Ya. Tetapi Tuhan katakan berkat-berkat yang ada pada Bapa itu disediakan untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Nah, saudara kasih Tuhan, sudah jelas seorang Bapa, seorang anak yang dekat dengan orang tuanya, pasti orang itulah yang akan diberkati. Dan di dalam budaya Cina, betul kayak ini istilah ya. Kalau dalam satu keluarga misalnya seorang ibu bapak, dia kaya raya, anaknya 2 saudara kasih Tuhan. Maka sang bapak ini atau ibu dia akan berkata, oke, saya punya harta banyak, tapi ingat, jaga saya sampai apa? Mati, betul kan? Adakah begitu kan istilah? Ya. Saudara kasih Tuhan. Nah, orang tuanya ini ya tidak akan segan-segan memberi apa yang dimiliki selama anaknya itu dekat dengan dia, ada di sampingnya. Tapi kalau anaknya itu menjauh, saudara, apa bapaknya kasih? Pasti tidak kasih. Ya. Saya mendengar satu cerita, saudara yang kasih Tuhan, di Singapura ya ada seorang yang sangat kaya. Dan orang ini sudah dikasih Tuhan, awal-awal lagi dia sudah sign bahwa harta yang dia miliki itu akan diwariskan kepada anaknya. Sudah disign, saudara, apa yang terjadi? Anak ini tidak mau ada lagi tanggung jawab sama bapak. Ya, yang penting aku sudah dapat apa harta. Lalu sudah dikasih Tuhan, karena harta itu sudah atas nama anaknya. Kemudian tanggung jawab dia untuk menjaga bapaknya saudara yang dikasih Tuhan tidak ditunaikan. Dan apa yang terjadi? Bapaknya diusir dari rumah. Kemudian dia apa itu? Tidak tahu tidak tahu sudah arah hidupnya bagaimana, saudara. Tiba-tiba dijumpai oleh kawannya, dia katakan begini, kenapa hidupmu begini? Dia bilang, saya diusir anak. Kenapa? Dia bilang, sebab semua hartaku sudah atas nama dia termasuk rumah. Diusir, saudara. Nah, kemudian berita ini, saudara, disampaikan kepada parlemen Singapura. Kemudian keluar undang-undang. Tidak diizinkan mewariskan harta kepada anak sebelum orang tuanya meninggal. Itu undang-undang karena kejadian itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi jelas di sini bahwa anak yang dekat dengan orang tuanya, anak yang selalu berada di sekeliling orang tuanya, pasti orang tuanya ada perhatian khusus, pasti orang tuanya ada kepedulian khusus terhadap orang ini. Betul atau tidak, saudara? Betul kan? Cobalah kalau saudara dan saya, Tuhan nanti kita punya anak beberapa, tapi ada anak yang selalu dekat dengan kita, saudara. Itu yang dirindukan. Dan apapun yang ada dalam hidup saudara, pasti saudara akan beri kepada orang ini. Nah, dari ilustrasi ini Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Bapa kita itu ya adalah sumber segala berkat, saudara yang dikasih Tuhan. Dia adalah sumber pendiri bumi ini, dan bagaimana kita menikmati yang ada pada Dia. Dikatakan oleh Tuhan, kita harus membangun persekutuan dengan Dia, jangan menjauh dari Dia. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin apa?
jauh daripada berkat Tuhan. Dan bukan saja kita merana di dalam hidup jasmani, tapi saudara, di dalam hati akan penuh ya kekecewaan, tidak damai, dan lain sebagainya. Oke, mari kita melihat yang ketiga. Orang yang menjauh dari Tuhan, saudara, apa? Yang ketiga, berubah dari hidup yang terpandang. Maksudnya orang yang dikenal, orang yang dihormati. Kemudian apa? Menjadi hidup yang dilecehkan atau dihina. Nah, coba saudara, ya, dikatakan di sini. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk apa? Menjaga babinya. Perhatikan kalimat. Disuruhnya ya ke ladangnya untuk menjaga babinya. Saudara kasih tahu, anak si bungsu ini, apakah sebelum menjauh dari bapaknya tahu itu ladang, tahu itu menjaga babi? Pasti tidak. Amin. Karena dikatakan tadi bahwa bapaknya itu punya segala-galanya. Itu berarti saudara, dia berada di tempat, di dalam rumah yang bagus, ya, rumah yang segala-galanya oke. Dan tidak akan pernah bayangkan bagaimana itu berladang, saudara. Tapi di cerita ini, ya, dikatakan sesudah dia menjauh daripada Tuhan, saudara, tadinya hidupnya terhormat, terpandang, ya, tetapi kemudian hidupnya itu menuju kepada apa? Kehidupan yang dihina, direndahkan. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Betapa terhinanya orang ini, saudara, ya, ya. Betapa terhinanya orang ini, ya, dipekerjakan tempatmu bukan di sini, tapi di ladang itu menjaga babi. Dan lebih mengerikan di ayat yang ke-16, saat dia kelaparan, saudara, ingin memakan apa yang menjadi makanan babi itu, ampasnya, tapi itu pun tidak diberikan kepada dia. Artinya apa, saudara? Orang ini diperlakukan lebih daripada binatang, atau tidak? Benar kan? Sangat dihina, sangat direndahkan, saudara kasih Tuhan, tidak diperdulikan. Ya, bayangkan makanan untuk binatang saja tidak diizinkan. Betapa saudara kasih Tuhan, orang ini hancur hidup. Padahal tidak perlu itu terjadi seandainya dekat dengan apa? Bapaknya. Saudara kasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan seperti ini, saudara, ya. Tidak sadar kalau yang memberkati hidupnya itu adalah Tuhan. Kemudian waktu berhasil, saudara, dia menjauh dari Tuhan. Nah, kemudian masuk masalah. Tiba-tiba kalau di Indonesia, saudara, ya, ada jemaatnya Ruben, adik Abraham Ruben. Saudara kasih Tuhan, satu ketika jemaat ini bermula dari hidup kosong, saudara. Maksudnya tidak punya apa-apa. Tapi sebelum punya apa-apa, maksudnya sebelum diberkati, saudara kasih Tuhan, dia setia beribadah kepada Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan itu, saudara kasih Tuhan, dalam satu hubungan yang intim dengan Tuhan, satu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan angkat naik. Saat dia naik, saudara kasih Tuhan, tiba-tiba mulai pelan-pelan menghilang dari gereja. 1 bulan tidak datang. Kemudian ditambah lagi, bulan depannya 3 bulan 1 kali datang. Ditambah lagi 1 tahun 2 kali datang. Itu pada apa? Hari Paskah dan hari Krismas, saudara. Itulah dia datang. Satu ketika, karena dia tidak sadar bahwa berkat telah membuat dia jauh daripada Tuhan. Tiba-tiba, saudara kasih Tuhan, apa itu? Bankrupt. Di Malaysia dikatakan itu Bapak Jos. Bankrupt, ya, bankruptcy, ya. Habis semua hartanya, saudara. Nah, satu ketika si pendeta Ruben, dia Abraham mengadakan KKR. Kemudian waktu dia adakan altar call, dia maju dan dia jumpa khusus dengan Tuhan ini. Saudara kasih Tuhan, dikatakan selamat berjumpa Pak Pendeta. Nah, saudara kasih Tuhan, ini Pak Pendeta Ruben, di mana kita berjumpa? Dia bilang, tahu dulu di sini. Oh, dia bilang, pantas saya lupa sudah, sebab Bapak sudah lama tidak datang di gereja. Kenapa datang di gereja sekarang, Pak? Dia bilang, begini, dia cerita dari A sampai Z. Saya punya usaha hancur-hancuran. Oh, jadi sekarang baru mencari Tuhan.
Ya, saudara. Rudi Abraham katakan, sekarang mau mencari Tuhan, ya, tapi tidak apa-apa, tidak terlambat. Amin. Tapi saudara kasih Tuhan, tidak perlu itu terjadi dalam hidupnya kalau dia tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Tapi karena apa? Saat dia diangkat oleh Tuhan, disitulah lupa Tuhan. Saudara, ini yang susah, ini yang sulit dalam hidup anak-anak Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dan itu diperlukan satu perjuangan yang keras, satu kerendahan hati, dan satu keintiman dengan Tuhan harus dibangun terus-menerus. Bagaimana saudara kasih Tuhan? Hidup kita tidak akan pernah berubah sama Tuhan, entah susah atau senang. Amin. Ya, di saat susah atau senang, sama saja kesetiaan saya sama Tuhan tidak pernah berubah. Ini yang Tuhan cari, saudara kasih Tuhan. Ya. Jadi ada anak-anak Tuhan, sekalipun dia lupakan Tuhan, saudara, masih berjaya. Tapi ada anak-anak Tuhan, saudara, sudah lupakan Tuhan, Tuhan izinkan masalah dari hidupnya. Nah, dua orang ini saudara kasih Tuhan, mana yang berbahaya? Yang pertama tadi, sudah lupakan Tuhan tapi semakin naik. Semakin jadi bos, semakin diberkati. Nah, ini bahaya. Kalau saudara kasih Tuhan kita diberkati Tuhan dan lupa Tuhan, tapi sementara di jasmani, semakin bagus. Akhirnya timbul satu perasaan begini. Si Bapak Jos rajin beribadah, tapi tidak semaju hidup saya dengan saya. Saya tidak rajin beribadah, ya, tetapi hidup saya semakin diberkati. Nah, kalau hal ini terjadi, saudara, itu sangat bahaya. Sebab apa? Alkitab mengatakan orang yang ditegur dikasihi Tuhan. Ada amin? Kalau kita sudah jauh daripada Tuhan tapi tidak pernah dicubit Tuhan sedikit, saudara, bahaya. Itu berarti dibiarkan. Mau tidak dibiarkan? Ya. Jadi kalau Tuhan kasihi, dia kasih ingat. Tapi kalau sudah dibiarkan, oke. Satu ketika kamu akan jumpa saya. Kamu akan jumpa saya. Dan perjumpaan kita dengan Tuhan ada dua, saudara. Ada orang jumpa dengan Tuhan dan dia akan peluk itu Tuhan, dan Tuhan pun peluk dia. Ada amin? Tapi ada orang jumpa dengan Tuhan, saudara, sebelum Tuhan berkata-kata, dia sudah ketakutan. Dia sudah ketakutan. Karena apa? Dia rasa dalam hidupnya ada bagian yang selama ini sudah ditegur Tuhan, selama ini sudah buang itu, tapi tidak diperhatikan, tidak dibuang. Dia sendiri akan datang sama Tuhan, dan Tuhan berkata, ya memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih, tapi Tuhan kita juga itu adalah Tuhan yang adil. Amin. Jadi puji nama Tuhan, dia adil, artinya ya memberkati orang yang memang setia. Tapi sudah kasih Tuhan, orang yang tidak setia, yang memandang rendah dia, yang melupakan dia, dan kemudian tidak ada kesadaran, satu ketika dia juga menghadap sama Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita lihat yang keempat, saudara. Orang yang menjauh dari Tuhan, perhatikan baik-baik, akan mengalami kematian rohani. Oke. Coba kita lihat di ayat yang ke-24 pasal 15 tadi. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Nah, kita lihat di dalam pembacaan ini, anak ini waktu menjauh dari bapaknya, saudara, bukan mati secara jasmani. Tapi kenapa di sini dikatakan anakku ini sudah mati tapi hidup kembali? Jadi anak si bungsu ini tidak mengalami kematian secara jasmani, tapi Alkitab mengatakan bahwa waktu bapaknya sambut dia, dikatakan anak ini telah mati. Nah, pertanyaannya, saudara, kematian apa yang dimaksud di sini? Itulah kematian rohani. Jadi orang ini sudah dikasih Tuhan, ya, tubuh fisiknya, tubuh jasmaninya tidak ada apa-apa, tidak ada penyakit. Tapi kita mengatakan dia sudah mati. Apa itu, saudara? Kematian rohani. Nah, ini yang paling bahaya di dalam hidup kita. Kalau terjadi namanya kematian rohani. Tak saudara kasih Tuhan, orang yang mati rohani ini itu seperti apa? Tak perlu kita jauh-jauh. Orang yang mati rohaninya tidak kenal Tuhan, sebab rohnya mati betul, sudah. Tapi cerita tadi menggambarkan Tuhan dan
jemaatnya, anak-anak Tuhan, menggambarkan saudara dan saya. Artinya apa? Kematian yang tanpa diduga, yang tanpa disadari dalam hidup anak-anak Tuhan adalah kematian rohani. Dan di bagian ini saudara dan saya perlu berhati-hati, ya, perlu berhati-hati. Jangan sampai kematian seperti ini menyerang kita, bahkan sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa itu orang yang mati rohaninya, saudara? Orang yang mati rohaninya ini seperti begini. Dia sudah jauh daripada Tuhan, tapi merasa belum ada apa-apa. Dia sudah hidup di dalam dosa, tapi masih merasa belum ada apa-apa, dianggap biasa. Saudara kasih Tuhan, sudah tidak pernah beribadah, tapi masih dikatakan oke-oke saja. Nah, itu namanya kematian rohani. Dan itu paling berbahaya di dalam kehidupan kita. Takut saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mati jasmani, Tuhan berkata begini. Apalagi kalau kita mati dalam nama Yesus, tidak perlu takut. Dikatakan firman Allah, suatu ketika kamu akan dibangkitkan dan punya tubuh yang mulia. Saudara kasih Tuhan. Jadi kematian bagi orang dunia saudara menakutkan, tapi bagi orang percaya, Paulus katakan jika mati itu untung. Amin. Mazmur mengatakan ya, kematian anak-anak Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Karena apa? Melalui kematian saudara kasih Tuhan, berarti itu awal kita akan melangkah dalam dunia yang baru, yaitu akan dibangkitkan Tuhan untuk memiliki tubuh yang mulia. Tapi yang paling menakutkan dalam hidup kita adalah jangan sampai mati rohani. Masih adakah kerinduan berdoa, saudara? Masih adakah kerinduan membaca firman Tuhan? Saudara kasih Tuhan, kalau bagian-bagian ini masih ada di dalam hidup kita, nah kita jauh dari apa yang dimaksud oleh Tuhan ini, yaitu mati rohani. Ya. Mati, tidak ada lagi hubungan, tidak ada lagi hubungan yang intim dengan Tuhan, dan banyak terjadi di dalam diri anak-anak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kami belajar seminar tentang misi pada beberapa hari yang lalu. Saudara ini penting sekali, ya. Nah, ada di sana saudara kasih Tuhan dipraktekkan, ya, bahwa di dunia ini ada 3 jenis orang Kristen. Orang Kristen buta, terus orang Kristen KTP, terus orang Kristen yang benar. Memang ini ada di dalam gereja. Seperti apa itu orang Kristen buta, saudara kasih Tuhan? Nah begini, orang Kristen buta itu namanya memang nama orang-orang suci yang diambil dari Alkitab, seperti apa? Paulus, Musa, apalagi Yosua, apalagi Yeskel, dan lain sebagainya. Tapi saudara kasih Tuhan, dia buta tentang kebenaran. Ya. Dia memang anak Tuhan, saudara, tapi dia tidak tahu siapa yang dia sembah. Belum alami secara pribadi dalam hidupnya. Ya. Itu namanya buta rohani. Nah, terus ada golongan yang kedua. Itu dikatakan dia juga orang percaya, saudara kasih Tuhan. Tapi apa? Dia hanya sebatas nama. Artinya nama dia orang percaya, tapi hidupnya bukan orang percaya. Nah, menurut saudara, ini yang dimaksud firman Tuhan. Itulah apa? Orang yang mati rohani. Artinya apa? Tidak ada kebenaran firman Tuhan, ya, membuai hidupnya. Tidak ada kebenaran firman Tuhan, saudara Tuhan, dipraktekkan dalam hidupnya. Itu orang mati rohani. Dan ini banyak di dunia. Saudara Tuhan, mengerikan sekarang. Dan ini pelajaran bagi bapak-bapak yang punya hati-hati. Dunia kita sekarang yang mengerikan. Saudara, banyak anak-anak Tuhan, anak-anak dari sekolah minggu dibimbing di dalam Tuhan. Ketika dia masuk di university, dia jumpa dengan pensyarah, dosen apa yang tidak percaya Tuhan, saudara. Dia akan tularkan kepada anak itu juga. Tuhan itu tidak ada. Itu sebabnya di negara mayoritas orang Kristen sekarang, di sanalah tumbuh banyak orang-orang ateis, artinya tidak mengakui adanya Tuhan. Mengerikan apa
Saudara. Dan kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Karena orang seperti ini, saudara kasih Tuhan, hanya bergelar anak Tuhan, tapi saudara di dalam hidupnya mengalami kematian rohani. Dan ini kita harus jauhi. Belajar hari ini, dengar firman Allah dan melakukannya. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam golongan yang ketiga, yaitu anak Tuhan yang murni. Dan dikatakan dalam pelajaran ini, hanya berapa peratus di bumi ini. Dan tidak heran, Alkitab mengatakan banyak terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Nah, saudara kata, jadi marilah orang Kristen menjadi orang percaya yang serius sama Tuhan. Amin. Jadi orang percaya yang serius sama Tuhan, yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena apa? Buat apa saudara penat-penat datang beribadah? Buat apa penat-penat berkorban? Tapi kita mengalami kematian rohani. Yang kita mau, saya adalah anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Amin. Termasuk orang Kristen yang ditambahkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Amin. Jadi puji nama Tuhan, menjauh daripada Tuhan itu kematian rohani. Saudara kasih Tuhan, saya sudah banyak pengalaman lihat dalam diri anak-anak Tuhan. Sebab apapun dia, ya, kalau dia coba-coba menjauh dari Tuhan, saudara, lama-lama kematian rohani itu menjadi bagian. Jadi untuk itu, supaya roh saudara tetap hidup, roh saudara dan saya tetap hidup, roh kita tetap berapi-api di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan, mari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Mari kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Caranya bagaimana saudara? Itulah setia beribadah bersama-sama. Orang yang jauh dari ibadah, lama-lama akan mati rohani. Ya, lama-lama akan mati rohani. Jauhkan itu terjadi di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pada saya ajak jemaat datang kepada Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi di depan mata kita hari ini saudara, ya, terjadi peristiwa yang memang banyak negara tidak inginkan itu terjadi, tapi sudah terjadi hari ini. Terjadi hari ini. Ini bermakna saudara, kita saat-saat berada dalam masa-masa menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Untuk itu saudara kasih Tuhan, penting sekali terus membangun hubungan, membangun persekutuan dengan Tuhan tanpa henti-henti. Saudara yang dikasih Tuhan, daging kita mungkin memberontak, daging kita tidak mau, tapi Alkitab mengatakan ada resiko, ada bahaya, ada kerugian yang akan diderita anak-anak Tuhan yang menjauh daripada Dia. Yakobus mengatakan begini, mendekatlah kepada Tuhan, maka iblis akan lari daripada engkau. Orang yang dekat dengan Tuhan jauh dari godaan iblis, jauh dari jebakan iblis. Iblis akan menghancurkan dia, tapi ada tangan yang maha kuasa akan melindungi hidup orang tersebut. Dan maukah kita hidup seperti itu menjadi hidup kita? Saya percaya inilah kerinduan Tuhan. Dan mari kita jadikan hidup seperti ini, yaitu hidup dekat dengan Allah, salah satu tujuan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang dekat dengan Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, ya, dia ada dalam pemeliharaan. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan kekurangan dan sejahtera. Sebab Daud mengatakan begini, hanya dekat dengan Allah aku tenang. Saudara kasih Tuhan, banyak orang mengharapkan ketenangan, kepuasan dari dunia ini, tapi kita mengatakan itu pembohongan daripada setan. Namun hari ini Yesus sudah berkata, Dia adalah sumber dan sejahtera, sumber ketenangan, dan diberi kepada orang-orang yang dekat dengan Dia. Mari kita sembah Tuhan, kita nyanyi pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nyanyi pujian penyembahan yang terakhir. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak yang dekat, yang memelihara persekutuan dengan Engkau. Iblis dan juga banyak godaan
kedagingan hari ini, menjauhkan kami daripada Engkau. Dan kami tahu Tuhan, mengikut Engkau tidak akan pernah boleh terjadi kalau kami lakukan dengan kekuatan kami. Tapi jika Tuhan kami lakukan di dalam roh-Mu, maka apapun terjadi Tuhan, kami akan tetap menjadi Tuhan Yesus pengikut-pengikut Tuhan sampai kepada garis yang terakhir. Amin. Pujian yang terakhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan daripada Bapa kita. Izinkan Dia berdaulat atas seluruh hidup kita. Dan memang ini patut dalam hidup kita. Sebab Dia katakan, aku telah menebus hidupmu dengan darah yang mahal, dan hidupmu itu milikku, kata firman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup saudara dan saya satu-satunya harta kekayaan Allah, tapi iblis akan berusaha merampas. Dan bagaimana itu terjadi? Ketika saudara menjauh daripada ibadah. Mari hari hargai persekutuan dengan Tuhan. Hargai persekutuan dengan Tuhan. Saudara mau kuat, saudara mengikut Tuhan sampai garis saya, saudara mau terus diberkati oleh berkat firman Allah. Tuhan katakan tidak ada lain, ikat persekutuan dengan Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Hari-hari ini saudara itu banyak anak Tuhan meninggalkan ibadah, menjauh daripada ibadah. Dan kita tahu itulah saat di mana setan akan bertepuk tangan untuk menghancurkan hidup. Mari yang setia hari kita ikat persekutuan dengan Tuhan. Pada Dia ada segala-galanya.
pada Dia ada segala-galanya. Amin. Dan Dia katakan, waktu engkau bersama aku, kamu tidak akan pernah melihat kekurangan. Tapi banyak kali kita ditinggal, dengan menjauh dari Dia, berjalan dalam kekuatan Dia, kita akan tenang. Anak si bungsu ini sudah membuktikan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara pagi hari ini. Tapi taruh roh kerinduan, taruh roh kesetiaan dalam diri anak-Mu pagi hari ini. Sehingga Bapa surga, mereka menghargai betapa pentingnya hidup dekat dengan Allah. Amin. Bukankah firman-Mu berkata, ketika kami dekat dengan Allah, dunia penuh kekacauan, tapi kami akan tenang. Amin. Ketika kami dekat dengan Allah, dunia penuh peperangan, tapi Tuhan bersama kami. Amin. Sehingga kami akhiri peperangan itu di dalam kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dunia penuh masalah, tapi jika kami ikut persekutuan dengan Engkau, kami akan menghadapi masalah itu. Dan di dalam masalah itu, kami akan melihat mujizat Amin. kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, betapa pentingnya tetap hidup dekat dengan Allah. Amin. Dan ini yang saya rindukan. Ini yang kami rindukan Amin. jemaat di sini. Buat tadi kami dekat Amin. dengan Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami ketika ada dalam masalah baru cari Tuhan. Tapi biar Bapak waktu hidup kami diberkati, semakin ada satu ucapan syukur dalam hidup ini. Bahwa karena hidup kami ada diangkat Tuhan, itu karena Tuhan mengatakan harus dekat dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati firman-Mu ini, hamba-Mu sudah berbicara. Tapi kiranya Engkau Tuhan tanamkan kebenaran ini dalam diri anak-anak-Mu hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, puji Tuhan. Anda diberkati? Kalau diberkati, Gusti amin ya Tuhan. Anda diberkati? Nah, jadi kalau kita mau melangkah, itu kita perlu iman dengan hati yang apa? Nah, iman itu. Haleluya, puji Tuhan. Mari siapkan setiap pemberian Anda. Sekali lagi saya mengajak kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Bapa kami yang di surga, terpuji nama-Mu Bapa. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, bahkan Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan di hari ini. Terima kasih Bapa, semuanya Tuhan yang untuk kemuliaan Bapa, dan semuanya Tuhan, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat diberkati Bapa, buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami diingatkan, kami diteguhkan ya Tuhan, di dalam hubungan kami dengan Engkau Bapa, supaya kami tetap dekat, bahkan Tuhan tetap setia, apatah lagi Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Engkau, mengandalkan kepadamu Bapa, bukan menjauh daripadamu, bukan menjauh daripada kasih-Mu Bapa, tetapi tetap mendekat. Hati kami lekat dengan Engkau, hati kami tetap melekat dengan Engkau Bapa, dan biarlah itu menjadi keharusan kami, menjadi kerinduan kami, menjadi Tuhan yang akan kami harus lakukan di dalam kehidupan kami. Karena Allah yang kami sembah, yaitu Engkau Yesus Kristus, adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu Bapa dekat dengan kami. Hanya kami secara manusia Tuhan, yang selalu Tuhan mengikuti kehendak haluan kami sendiri. Sedangkan Engkau Bapa, sedangkan Engkau selalu Bapa di surga Tuhan, memimpin di dalam setiap langkah, di dalam setiap Tuhan kehidupan kami Bapa. Dan itulah Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu ini ya Bapa, yang begitu Tuhan sangat menekankan kami ya Bapa. Betapa Tuhan Engkau mengasihi akan kami dalam setiap kehidupan kami.
sekalipun hidup kami terpuruk ya Bapak, sekalipun hidup kami begitu Tuhan, hati kami remuk Bapak, tetapi Tuhan Engkau tidak pernah melihat itu Bapak, tetapi Tuhan Engkau melihat kepada setiap yang datang, setiap yang berbalik kepadamu, dan itulah kerinduanmu Bapak, di dalam setiap Tuhan hubungan kami dengan Engkau, seperti mana Tuhan anak bungsu, seperti mana Freeman ini ya Bapak di surga Tuhan berbalik kepada, dan itu Tuhan menggambarkan Tuhan kepribadian kami, kehidupan kami Tuhan, di dalam tetap Tuhan mencari wajah dan sungguh-sungguh mengandalkan kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Tiba saat ini ya Bapak, Tuhan, demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang sudah Tuhan menyampaikan kepada Freeman-Mu, Bapak Engkau terus memberkati dia, Engkau terus Tuhan pakai dengan lebih lagi ya Bapak di surga Tuhan, apa yang sudah menjadi kerinduan, apa yang sudah menjadi amanat-Mu Tuhan di dalam pribadi hamba-Mu ini, supaya Tuhan Engkau terus memimpin ya Bapak, supaya kehendak-Mu lah Tuhan yang akan terus terjadi. Gereja kami terus alami akan Engkau, gereja kami terus alami akan hadirat-Mu di tempat ini Bapak, supaya Tuhan kami mengalami akan kekuatan-Mu di tempat ini. Kami diberkati Tuhan, kami tetap hidup bersekutu dengan kepadamu Bapak. Kalau sudah kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapak, kami juga Tuhan diberkati oleh Bapak di surga. Berkat-berkat apa yang sudah Tuhan Engkau berikan, apa yang sudah Tuhan Engkau percayakan kepada setiap kami umat jemaat di tempat ini Bapak. Dan saat ini Bapak, kami mau mengembalikan itu dengan ucapan syukur. Setiap tangan-tangan yang memberi Bapak, apapun bentuk pemberian kami Tuhan di pagi hari ini, sama ada itu perpuluhan, janji iman, dan persembahan-persembahan kami yang kami mau persembahkan kepadamu Bapak. Biarlah Tuhan Engkau berkati Tuhan, dan Engkau terus Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang mengulur ya Bapak. Demikian juga setiap pekerjaan umat di tempat ini yang bekerja secara sendiri, yang bekerja Tuhan di dalam perusahaan, dimanapun Bapak, di dalam kerajaan swasta Tuhan, campur tangan-Mu akan menyertai, supaya Tuhan setiap kami yang bekerja ya Bapak akan tetap Tuhan di dalam perlindungan-Mu, di dalam tuntunan-Mu, hikmat, kebiasaan, akal budi, pengetahuan Tuhan itu Engkau limpahkan di dalam setiap Tuhan kami tempat ini. Demikian juga yang menjalankan perusahaan sendiri Bapak, ternyata Tuhan Engkau terus membungkusi setiap perusahaan mereka Bapak, supaya semua dalam naungan saya, dalam perlindungan Bapak, setiap keberhasilan, setiap apa yang mereka Tuhan alami Bapak, biarlah Tuhan ucapan syukur itu selalu Bapak, ketika mereka Engkau bawa naik Tuhan lebih lagi Bapak, Tuhan hidup mereka tidak akan melupakan Engkau, tetapi hidup mereka tetap bersyukur kepada-Mu, hidup mereka tetap diingatkan bahwa semuanya itu karena anugerah-Mu, dan terima daripada apa yang Tuhan Kau berikan ya Bapak. Kami hanya pengelola, Engkau lah sumber. Jadi karena kami pengelola Tuhan yang bijaksana, yang penuh hikmat, yang Tuhan Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami Bapak. Berkati keuangan gereja kami, dengan setiap pemakaian keperluan yang kami mau lakukan di tempat ini. Engkau tahu Bapak, di mana aliran-aliran uang yang kami salurkan ya Bapak. Biarlah semuanya campur tangan menyertai Bapak, dan tetap berserah kepadamu, tetap mengandalkan kepadamu Bapak. Engkau lah sumber, dan Engkau pasti akan membuka pintu-pintu Bapak yang tidak mana kami terbayangkan, yang tidak pernah kami impikan, lihat itu secara jasmani. Tetapi itulah cara-Mu Bapak melakukan Tuhan pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa Bapak, dan bila itu terjadi, dan kami mendeklarasikan itu Bapak, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa Bapak di surga. Terima kasih, dan semuanya Tuhan indah pada waktunya, tepat pada waktunya Bapak. Kami tetap melihat akan pekerjaan-pekerjaan-Mu, tuayan-tuayan-Mu di tempat ini Tuhan, dan semuanya itu karena kasih anugerah-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, kita terus puji Dia. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan.
lagi dan kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, sebentar kami akan bersurai dari tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Bapa, kami telah menyatakan kasih penyembahan kami kepada Tuhan melalui persekutuan kami pagi hari ini di dalam memuji memuliakan Tuhan. Bapa surgawi, kiranya Tuhan berkat ibadah ini akan menjadi bagian dan akan mengiringi seluruh hidup kami di sepanjang minggu ini. Dan kami akan pegang firman. Orang yang dekat dengan Allah berada dalam berkat Tuhan. Orang yang dekat dengan Allah akan berlimpah-limpah dalam sejahtera. Orang yang dekat dengan Allah, orang itu akan hidup kerohaniannya dan bukan mengalami kematian. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, dia ada kemenangan terhadap keinginan yang disebut Alkitab, firman-Mu, keinginan daging. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya berdoa umat-Mu yang akan menjalani sepanjang minggu ini dalam berbagai kegiatan. Tuhan memberkati mereka, anugerah-Mu bersama mereka, mujizat-Mu bersama mereka, dan mereka akan terus menikmati janji-janji Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Berkati Tuhan masa-masa yang kami hadapi, khususnya dalam persiapan menghadapi Christmas. Kami akan mengadakan Tuhan crawling, terutama lagi Tuhan tolong kiranya segala persiapan kami berkaitan dengan cara ini semua berjalan dengan baik, khususnya bagian keuangan. Tuhan, kami diperhadapkan masa-masa yang sulit, tapi kami percaya bahwa selama kami dekat dengan Allah, selama hubungan kami dengan Tuhan tetap berada dalam keintiman, kami tidak perlu takut hari esok, karena semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk umat-Mu yang tidak hadir pagi hari ini, jamah gerakan hatinya, sehingga minggu depan Tuhan kembali kami sama-sama bersekutu menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mari jemaat angkat tangan. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita baik hari ini sampai Yesus datang kepada kalian kedua. Yang bersyukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata Amin. Oke. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Siang Mbak, siang Tante.